warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibunya ya. Nah Pak, boleh perkenalkan dulu Pak, namanya siapa, usianya berapa, dan alamatnya dari mana? Saya dari usia 55 tahun di Lorong Muhammadiyah. Iya, ada orang tua saya yang sangat luar biasa, namanya Bapak Heri, usianya 55 tahun. Alamatnya dari mana tadi Pak? Lorong Muhammadiyah. Ada yang dari Lorong Muhammadiyah juga ada. Siapa? Coba angkat tangannya. Wah, ada temannya, ternyata nggak sendirian. Nah Bapak, jauh-jauh dari Lorong Muhammadiyah pergi ke KHL ini, itu keluhannya apa aja? Hipertensi, ginjal, dan kansernya juga. Iya, kira-kira banyak atau tidak? Banyak. Salah satunya insomnia. Bapak Ibu tahu nggak insomnia itu apa? Susah tidur Bapak Ibunya. Bapak benar susah tidur Pak ya? Susah tidur. Dulunya susah tidur Bapak Ibu. Emang susah tidur, tidurnya biasanya jam berapa dulunya Pak? Tidurnya 2 hari sekali atau 3 hari sekali baru tidur. 2 hari sekali, 3 hari sekali Bapak Ibu baru tidur ya. Susah tidur berarti ya. Bapak Ibunya 2 hari sekali Bapak Ibu, bayangkan. Pastinya kalau bangun tidur badannya nggak fit, badannya kalau anda lemas terus, benar Pak ya? Benar. Itu penyebabnya memang kenapa Pak bisa kayak gitu Pak? Banyak kerjaan. Banyak kerjaan yang harus diselesaikan Bapak Ibunya. Bapak ya, harus ada kerjaan yang diselesaikan. Itu udah selama berapa lama Pak? Bertahun-tahun atau berbulan-bulan kayak gitu? Bertahun-tahun dulu. Bertahun-tahun Bapak Ibunya. Kira-kira berapa tahun sudah Pak? Waktu saya sudah 15 tahun yang lalu sih. 15 tahun, kira-kira lama atau tidak? Lama Bapak Ibunya, jangankan 15 tahun, kita yang rasa sakit 15 hari saja, 15 jam pun kalau sudah benar-benar sakit pastinya pengen cepat-cepat sembuh Bapak Ibunya, apalagi yang sudah merasakan sampai belasan tahun Bapak Ibunya, pastinya sangat-sangat menderita Bapak Ibu, rasanya pengen cepat-cepat sembuh. Nah terus untuk pengobatannya pernah dibawa kemana Pak? Dokter Muhammadiyah. Ke dokter Bapak Ibunya, dikasih obat Pak? Dikasih obat, 1 hari minumnya berapa kali? Iya, 1 hari 1 ternyata Bapak Ibunya ya. Terus ada perubahan nggak habis minum obat kayak gitu? Sembuh total atau tidak Pak? Sembuh ya. Sembuh. Yakin Bapak sembuh Pak? Iya Bapak Ibu, pastinya walaupun sembuh kadang masih kumat-kumat, benar Pak? Karena yang namanya obat Bapak Ibunya itu cuma membiuskan saraf, membiuskan rasa sakit yang bersifat sementara. Nanti kalau obatnya tidak diminum, tidak dikonsumsi, pastinya akan sakit lagi Bapak Ibunya, betul atau tidak? Betul. Nah terus sampai akhirnya bertemu dengan Seter KHL ini, orang baik mana yang ngajak Pak? Pak Said Amin yang ngajak. Kira-kira Bapak Said Aminnya ini orang baik atau tidak? Patut dicontoh atau tidak? Patut Bapak Ibunya ya, hatinya sangat baik, hatinya sangat-sangat mulia, dan kebetulan di sebelah sana ada Bapak Said Aminnya. Mari kita doakan sama-sama Bapak Said Aminnya ini semoga penyakitnya cepat sembuh, diberikan kesehatan selalu, dan diberkahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin Bapak Ibunya ya. Bapak, memang terapinya di KHL udah berapa lama? 10 hari Bapak Ibu. Kira-kira masih baru atau sudah lama? Masih baru 10 hari Bapak Ibunya ya. Terus pas pertama kali terapi, pulang-pulang reaksi
reaksi seperti apa yang Bapak rasakan, Pak? Pusing kayak melayang-layang Bapak Ibunya. Ada yang pulang-pulang terapi ngerasain pusing-pusing, ada? Ada Bapak Ibunya. Kira-kira berbahaya atau tidak? Tidak Bapak Ibunya. Kalau tidak berbahaya berarti harus takut atau jangan? Jangan takut, jangan khawatir Bapak Ibunya, karena tidak berbahaya. Kan kalau di KHL namanya apa? Namanya reaksi Bapak Ibu. Reaksi atau proses menuju yang namanya kesehatan, proses untuk menuju sembuh Bapak Ibunya. Nah, reaksi juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada reaksi enak Bapak Ibu. Reaksi yang enak apa saja, Mak? Enak makan, enak tidur, BAB-nya juga lancar Bapak Ibunya. Cuma yang jadi masalahnya ketika terapi di KHL, tidak hanya reaksi yang enaknya saja, juga ada reaksi yang tidak enaknya Bapak Ibu. Reaksi yang tidak enak pertama, misalnya Bapak Ibu pulang-pulang terapi ngerasain pusing, ngerasain pegel-pegel. Ada yang pulang-pulang terapi badannya pegel-pegel, ada? Coba angkat tangannya. Kira-kira berbahaya enggak, Mak? Enggak. Kenapa bisa pegel-pegel? Karena yang tadinya obatnya masih kaku itu mau dilenturkan Bapak Ibunya, mau dilemeskan, sehingga karena belum terbiasa timbullah rasa pegel-pegel Bapak Ibu. Dan contoh kayak kita udah lama nggak olahraga, terus kita bawa olahraga, kira-kira olahraga badan kita malamnya nanti itu sakit-sakit atau tidak? Sakit-sakit, pegel-pegel Bapak Ibunya. Tapi kalau olahraganya dibawa rutin setiap hari, makin sehat atau makin sakit? Makin sehat Bapak Ibunya ya. Sama terapi di KHL juga seperti itu. Kalau Bapak Ibunya datang setiap hari, terapinya rutin terus, pasti penyakitnya juga akan cepat sembuh Bapak Ibunya. Atau yang pulang-pulang terapi ngerasain pusing kayak bapak saya tadi, ngerasain pusing misalnya mual-mual bahkan sampai muntah, itu tandanya kotorannya mau keluar, penyakitnya mau sembuh. Contohnya apa? Contohnya bisul Bapak Ibu. Bisul kalau mau pecah rasanya gimana? Sakit, nyut-nyutan, bahkan kadang sampai meriang. Betul atau tidak? Betul. Tapi kalau bisulnya sudah mau pecah, nanahnya sudah keluar, kotorannya juga sudah keluar, kira-kira masih sakit atau tidak? Tidak Bapak Ibunya ya. Karena badan kita pun harus sakit kalau badan kita pengen sehat Bapak Ibu. Dan Bapak udah merasakan reaksi seperti itu tadi. Untuk perubahannya sekarang gimana Pak? Tidurnya sudah bisa tidur cepat atau belum? Sekarang tidurnya jam berapa, Pak? Jam 10. Setiap hari itu, enggak 3 hari sekali, 2 hari sekali lagi? Setiap hari. Alhamdulillah Bapak Ibunya. Setiap harinya sekarang sudah bisa tidur cepat. Tidurnya jam 9 bahkan jam 10 Bapak Ibunya ya. Coba kalau dulunya itu tidurnya jangankan jam 1, jam 2, jam 3 Bapak Ibunya. Bahkan beliau tidurnya itu kalau dulu 2 hari sekali, bahkan sampai 3 hari sekali Bapak Ibunya. Sekarang tapi alhamdulillah sudah merasakan yang namanya perubahan. Alhamdulillah Bapak Ibunya ya. Nah, Bapak sudah merasakan perubahan, kesembuhan seperti itu, pastinya berkat perantara orang yang sangat luar biasa. Ada Mr. Kim, Mr. Lee, dan juga Mr. Son. Pesan-pesan untuk ketiga Mr. ini apa yang mau Bapak sampaikan? Terima kasih Mr. Kim, Mr. Kim, Mr. Son. Semoga diberkakan keseluruhan Iya, amin amin ya rabbal alamin Bapak Ibunya. Dan di sini
tanggung jawabnya seperti Bu Yosi dan juga para staf gurunya, Pak. Pesan-pesan yang mau Bapak sampaikan seperti apa, Pak? Bapak pesan-pesan kedua Muslim dan staf gurunya, semoga diberikan kesehatan selalu. Dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih. Semoga dipercepat kedatangan. Amin, amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibunya ya. Boleh ditutup, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bapak Herinya. Bapak hati-hati di jalan ya. Iya, Bapak Ibu. Sehat. Bapak Ibu. Sehat. Bapak Herinya tadi datang ke sentra KHL. Ada perubahannya atau tidak? Ada. Bisa sembuh atau tidak? Bisa, Bapak Ibunya. Bisa sembuh, bisa ada perubahan. Datang ke sentra KHL. Apakah dikasih obat? Tidak. Apakah disuntik? Tidak. Apakah dioperasi, Mak? Tidak. Tidak, tapi ketika datang ke KHL disuruh ngapain? Tiduran. Disuruh tiduran, Bapak Ibunya, di atas batu super dana ultra. Di atas batu super dana ultra. Nah, kenapa cuma nempel dengan batu super dana ultranya? Cuma tiduran di atas batu super dana ultra, kok penyakitnya bisa sembuh? Apakah di dalam batu super dana ultra ini ada obatnya? Apakah ada dokternya? Tidak ada. Apakah ada dukunnya, Mak? Tidak ada. Tidak, Bapak Ibu. Tapi di dalam super dana ultra ini ada yang namanya kandungan, Bapak Ibu ya. Sehingga membuat penyakit kita bisa sembuh. Kira-kira batu super dana ultranya ini bagus atau tidak? Bagus. Sangat-sangat luar biasa. Berarti kalau bagus, kalau Jota harus dipakai setiap hari atau 1 minggu 2 kali. Yang pakainya 1 minggu 2 kali, coba angkat tangan. Enggak, berarti harus dipakai setiap hari. Berarti terapinya harus rutin, Bapak Ibunya. Jangan sampai bolong-bolong. Siap. Tepuk tangannya dulu.